Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Hadirin hadirat yang kami muliakan, wabil khusus para wali santri yang telah datang jauh-jauh mengantar putra putrinya. Semoga Allah memberi ganti yang lebih banyak di dunia sebelum akhirat. Duitnya tambah banyak, halal barokah lagi, tokonya tambah banyak, utangnya tambah lunas. Dan kepada semua teman-teman santri, putra maupun putri, wabil khusus yang mau wisuda, semoga lepas dapat jodoh yang sesuai. Masya Allah. Lau aliman nasu madza fin nikah la tasara'u ilaihi. Ini bukan hadis ya. Di bulan Syawal ini banyak kenangan dalam sejarah Islam, yang kenangan tadi untuk menyemangati para wali murid dan juga untuk menyemangati para calon-calon wisudawan dan wisudawaniwati. Di bulan Syawal ini, Masya Allah, telah lahir orang ajam, bukan Arab, pesek seperti kita, mungkin begitu itu. Bahasa lahirnya bukan bahasa Arab. Bahkan beliau ini adalah keturunannya mu'alaf. Kakeknya yang nomor 4 masih mu'alaf, baru masuk Islam. Tetapi beliau dipilih oleh Allah. Di posisi di dalam Islam, semua orang yang pengen alim, pengen ngerti agama, harus belajar kitab yang beliau tulis. Orang-orang yang selepas beliau. Kalau orang-orang belum belajar kitab beliau ini, belum dianggap alim. Ini masih belum sampai jenjang ke situ. Namanya Muhammad. Bapaknya namanya Ismail. Ismail seorang ulama sekaligus seorang pedagang. Maka kalau kita lihat orang alim kok dagang, jangan disalahin. Karena ada cerita-cerita uangnya orang soleh itu halal, berkah lagi. Maka para ulama mengatakan, kalau kamu ngaji sudah, mondok sudah, berdakwah sudah, kok hatinya masih kotor, datang ke rumahnya orang soleh minta makan, nanti bisa terang hatinya, akhirnya lepas makan jernih hatinya. Ya ada obat itu namanya makan, yaitu makan hartanya orang-orang soleh dengan izin tentu saja. Dulu itu ada cerita lama dan barusan ketahuan. Saya dulu suka melihara macam-macam binatang, termasuk melihara mentok. Nah, saya punya peliharaan mentok bahasa Indonesianya apa itu? Ya entok. Sampai ratus-ratus. Maka selepas saya pergi ke Pakistan, pulang sudah punya anak, punya istri, bahkan punya beberapa istri. Ada alumni kedapatan saya, Pak, minta halalnya. Minta halalnya apa? Waktu bapak berangkat ke Pakistan itu mentoknya habis, kita makan semua. Nah kenapa kok berani makan? Nah dulu itu santri-santri itu pemahamannya beda, Pak. Ini hartanya dia ini, kalau kita makan nanti kita di akhirat akan diurus oleh para malaikat. Akhirnya kita ketemu dengan paknya kita, nanti kita dapat syafaat. Wah ngawur aja dong, saya habis. Jadi santri-santri dulu saking husnudonnya kepada guru-gurunya, dianggap nanti di akhirat punya derajat.
makan hartanya tanpa izin, dia nanti dituntut di akhirat, terus ketemu gurunya mesti sayang, akhirnya syafaat. Maka Muhammad bin Ismailnya bilang, saya yakin bahwa semua harta saya ini tidak ada satupun yang haram. Maka Ismail ini punya putra yang begitu soleh, begitu alim, begitu kuat hafalannya, yang terkenal akhirnya menjadi Al-Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini putranya Al-Mughirah. Al-Mughirah itu dulu non muslim. Kemudian dalam perjalanan hidup beliau ketemu dengan seorang dari kabilah Arab namanya kabilah Al-Jufi, namanya Al-Yaman, dari kabilah Al-Jufi. Akhirnya Al-Mughirah dapat hidayah dengan sebab Al-Yaman, yang mana kakeknya Al-Mughirah itu sampai wafatnya masih dalam keadaan tidak beriman, yaitu Bardisbah. Maka di antara ceritanya Imam Bukhari bisa jadi Imam Bukhari, di antara ceritanya karena memang makan minumnya dari harta yang halal. Maka teman-teman wali murid yang datang dari mana saja, usahakan wesel-wesel yang dikirim kepada anak-anak kita, weselnya dari hasil kerja kita yang paling halal. Insyaallah semuanya niat. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita ini nanti kalau di akhirat sana melihat untungnya punya anak yang beriman, kita nyesel anak saya kurang banyak. Nanti kalau kita di surga, semoga termasuk kita semua, kita akan tengok kerajaan-kerajaan terkecil di surga itu luasnya 10 kali lipat dunia. Itu luasnya, belum penghuninya, belum harganya, belum hotel-hotelnya, belum istana-istananya di sana. Orang iman yang paling lemah imannya, andaikan di dunia tinggal dia saja, maka dunia gagal terjadi hari kiamat, dunia masih boleh dipakai. Maka maknanya orang beriman yang satu yang ngantukan, mondok aja nggak mau ini, apalagi yang mau mondok. Ngantukan imannya paling lemah. Dengan sebab dia seluruh dunia dapat berkahnya, seluruh dunia dapat berkahnya, seluruh dunia dapat kebaikan dari dia. Maknanya dia telah berbuat baik kepada seluruh dunia. Dan Allah telah menjanjikan orang yang buat baik, minimalnya Allah akan beri ganti untuk dia 10 kali lipatnya. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Barang siapa buat suatu kebaikan, minimal Allah akan beri kepada dia 10 kali lipatannya. Maka tidak heran Hanat diberi surga 10 kali lipat dunia, karena dia telah berbuat baik kepada seluruh dunia, kepada manusianya, kepada hewannya, kepada gunungnya, kepada airnya, kepada kerikil-kerikilnya, kepada tanahnya. Dia telah berbuat kepada semuanya kebaikan, maka dia diganti untuk dia minimal sambutan pertama surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Maka hakikatnya tidak ada orang beriman yang tidak berkahi kita. Mau doakan kita, nggak mau doakan kita, musuhi kita, suruh pada kita, fitnah pada kita, orang iman dari sisi ini semuanya masih datangkan kebaikan pada kita. Maka kita lihat orang beriman, kalau dengan pandangan ini insya Allah banyak titik temu dengan orang-orang beriman. Tetapi kalau pandangannya dengan pandangan harus ikut saya, ini akan banyak perbedaan. Karena kita dengan selain kita itu bukan satu jasad yang satu.
Bahkan kita jasad yang satu saja sering berbeda pendapat. Mulutnya pengen sambal, perutnya sakit mah. Akhirnya engkel-engkelan, menang mana? Mulut sambal, perutnya sangat sambal. Akhirnya kadang-kadang menang mulutnya, akhirnya mahnya kambuh. Kadang-kadang menang perutnya, akhirnya selamat dari kekambuhan asam lambung. Bagaimana pula kalau orang berimannya tadi ada amalan-amalan selain iman dia? Apalagi kalau orang imannya tadi, para hadirin wal hadirat, dia ini adalah pelajar ilmu agama. Ada orang, dia ini senang karena anaknya dekat dengan pejabat yang tertinggi, yang terkaya. Apa saja masalah dunia, gohirnya minta bantuan pada dia, beres. Maka anaknya tadi begitu berbakti kepada orang tuanya, dia bilang kepada pejabat tadi, Pak, saya ini anaknya Bapak ini, Bapak saya telah banyak jasa pada saya minta Bapak memperhatikan Bapak saya, memperhatikan ibu saya. Apa keperluan ayah ibu, tak bereskan semua. Maka anaknya itu begitu diketahui orang tuanya telah mengenalkan orang tuanya kepada pejabat yang sukses, yang paling kaya, yang seluruh dunia ekonominya dia kuasai, senangnya bukan main. Nah, saya tidak rugi punya anak kamu, ibumu tidak rugi mengandung kamu, saya nggak rugi nyekolahkan kamu. Kamu telah mengenalkan bapak kepada tim sukses, masya Allah, telah mengenalkan bapak ibu kepada orang yang begitu hebat posisinya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, kalau ada orang punya anak kemudian dia baca sholawat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka Allah akan tugaskan malaikat untuk menyampaikan sholawat tadi kepada Rasulullah. Sekaligus disebutkan di depan Nabi, yang baca sholawat ini adalah namanya si fulan, putranya orang tua ini. Dia mengenalkan orang tuanya lewat bacaan sholawatnya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tuanya jadi orang beriman, orang itu kok dikenal Nabi, para hadirin, maknanya di husnudhani dia akan husnul khotimah dan layak untuk mendapatkan syafaatnya yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang punya anak mondok walaupun hanya 1 hari betahnya, kemudian belajar sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, untungnya orang tuanya itu enggak lepas-lepas sampai hari kiamat, sampai akhir. Bagaimana kalau mondoknya itu sampai takhusus? Maka ada seorang soleh itu kalau memberikan fasilitas pada anaknya, apa saja dibuat diberikan, minta mobil berikan, minta helikopter diberikan. Kalau helikopter yang asli kemahalannya, helikopteran diberikan. Minta istri dicarikan, minta suami dicarikan. Sampai orang-orang itu negur dia, kamu kok terlalu memanjakan anak kamu tuh gimana kan? Yang mewakili sujud saya di hadapan Allah, mewakili amalan saya di hadapan Allah, yang meneruskan jariah saya ini anak saya ini adalah investasi saya paling besar. Apapun akan saya lakukan demi jariah saya. Saya nggak sayang seluruh harta saya habis demi anak saya jadi orang manfaat. Seperti orang daftarkan anaknya untuk jadi pejabat, untuk jadi orang kaya, menjadi orang yang katanya bermartabat di dalam pendidikannya, apa aja dijual demi anaknya. Nah ini anaknya didaftarkan di pondok untuk dijadikan manfaat di akhirat yang kekal abadi selamanya, yang mana belajar agama, belajarnya saja belum diamalkan, itu sudah kesuksesan, apalagi diamalkan, apalagi diyakini, apalagi didakwahkan.
untungnya itu sudah nggak bisa dihitung, kalkulator nggak bisa dihitung. La ilaha illallah. Maka nggak rugi punya anak orang beriman itu enggak. Maka di antara arahan agama bagi orang yang mampu, suruh punya anak sebanyak-banyaknya. Karena ini anak orang iman itu, kalau punya anak biasanya orang beriman, jarang sekali orang beriman punya anak nggak beriman. Ini adalah satu investasi yang hampir tidak ada kegagalannya, yaitu investasi nikah akhirnya muncul anak. Masya Allah. Apalagi anaknya ngaji, apalagi hafal Quran, apalagi dai, masya Allah. Tadi cerita surga belum selesai. Kemudian kita tengok kanan, loh itu anak saya. Tengok kiri, itu anak saya. Tengok itu menantu saya. Oh itu cucu saya. Alangkah untungnya orang di sana melihat keturunannya jadi ahli-ahli surga, jadi punya kerajaan-kerajaan besar di sana. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kita ini sebagai orang pesantren mestinya mandang kebaikan itu harus sedikit berbeda dengan umumnya orang yang umum. Apalagi wali santri yang punya anak di pesantren. Kita ini harus punya pandangan khusnuzon. Nabi telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Beliau bersabda, "Innama bu'istu mu'allimah." Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah untuk mengajar. Mengajari iman, mengajari amal. Mengajari iman, mengajari amal. Mengajari sikap yang benar, langkah-langkah yang benar, keputusan-keputusan yang benar. Maknanya bagaimana teman-teman semua, wabil khusus wali murid dan calon wisudawan? Semua kebaikan, sumber segala kebaikan, markas seluruh arahan kebaikan asalnya dari ilmu yang Allah wahyukan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pimpinan-pimpinan hidayah siapa? Para anbiya, orang-orang yang dapat ilmu dari Allah. Pimpinannya seluruh para anbiya siapa? Sayyidul Anbiya, beliau siapa? Pimpinannya orang-orang yang telah diberi ilmu oleh Allah yang mulia, yang termulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ilmu agama ini agak beda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama itu di dalamnya kepastian. Diperlukan oleh yang kaya, yang miskin, yang rakyat, yang pejabat, yang kere, yang terhormat, yang terhina, yang jelek mukanya, yang rupawan mukanya, yang cantik ataupun yang rembes. Itu semuanya perlu kepada ilmu agama. Di antara cuplikannya ilmu agama adalah syahadat kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanpa ilmu tidak tersampaikan kepada umat. Yang membawa kalimat ini adalah para anbiya, para ulama. Para anbiya ini pimpinannya para ulama. Para anbiya jamaknya nabi. Nabi adalah orang yang telah diberi naba, orang yang telah dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak mungkin terjadi kebaikan di dunia ini tanpa ilmu. Maka Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab beliau, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa dima'u syuhada fayarjahu midadul ulama'i ala dima'i syuhada atau kama ja'a fil hadits. Nanti pada hari kiamat tinta-tintanya para ulama akan ditimbang dengan darah-darahnya para syuhada. Maka ternyata tintanya para ulama lebih berat melebihi darah-darahnya para syuhada. Tintanya ini, belum orangnya, tintanya. Namanya tinta kan gak nempel. Maka tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak alim, yang ibadah tanpa ilmu. Karena orang alim tidur dengan ilmu.
Siapa yang tidur dalam kondisi suci kemudian wiritan sampai ketiduran, Allah akan kirimkan malaikat jadi masuk ke badannya orang itu, nempel ke kulitnya, ngeloni dia sampai sak bangunnya. Nah, orang itu kalau punya suami sama istri ketemu itu biasa, tapi ini dikeloni malaikat ini tidurnya, maka mimpinya ketemu Rasulullah, nah, mimpinya Masya Allah apa masuk surga, mimpinya apa? Mimpi yang baik-baik ketemu para sahabat. Maka diceritakan oleh para ulama sebagian syuhada protes. Lah ini darah, nyawa dibandingkan dengan kita kok berat kita itu bagaimana? Maka para malaikat mengatakan, kamu tahu bahwa berjuang sampai wafat dalam perjuangan itu penting, itu menguntungkan, itu meningkatkan derajat sekian banyak. Dari mana? Dari buku-bukunya para ulama, dari arahannya para ulama. Ya iya, ini masa kamu bisa mengalahkan sumbernya? Kamu kan cadang. Maka benar-benar orang yang ngaji itu menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang tuanya, bahkan menguntungkan lingkungannya. Dapat kalimat syahadat tidak lebih dari itu, menguntungkan seluruh dunia. Bagaimana kalau tambah khatam Iqra? Nah, bagaimana kalau khatam fasolatan? Bagaimana kalau khatam Quran? Bagaimana kalau khatam takhusus? Masya Allah, untungnya bagaimana? Nah, jadi dapat la ilaha illallah tanpa ada tambahan yang lain, gak bisa baca Quran ummi. Itu untungnya untuk dia dan untuk seluruh dunia. Jadi ilmu agama itu membawa kepastian, pasti untung. Dapat duit pasti untung, apalagi banyak. Dan semua orang Islam itu bisa jadi Islam karena ilmu, yaitu buat ilmu syahadat minimal. Masya Allah, Allah hanya satu, la ilaha illallah Rasulullah. Untuk umat Muhammad, ya Nabi Muhammad saja. Itu bagian dari ilmu. Maka kalau orang menafikan ilmu agama, maknanya menafikan seluruh kebaikan, karena kebaikan itu mesti dari ilmu. La ilaha illallah. Maka rasakan kita ini untung banget, diri kita ngaji, orang tua kita biaya. Maka kalau untuk sekolah-sekolah dunia, para hadirin wal hadirat, anak kita kirim besok 1 juta 2 juta, untuk yang belajar ngaji 100 juta setiap bulan. Ya, maksudnya gambarannya, karena untungnya itu permanen. Kalau yang dunia itu, ya nanti kalau dapat kerja, ya nanti kalau dapat jabatan, ya nanti kalau tokonya laku, ya nanti kalau ilmunya ada yang mau nyerah. Tapi kalau ilmu agama itu dipakai sendiri aja loh, sudah menguntungkan orang tuanya. Masya Allah, untung. Maka di bulan Syawal ini ceritanya Imam Bukhari lahir. Ayahnya yang begitu murni hartanya. Kemudian beliau punya ibu yang luar biasa, ngantarkan beliau keliling dunia untuk ngaji. Dan ibunya ini bukan sembarang ibu, mungkin ibunya mirip seperti wali-wali yang sekarang datang. Datang jauh-jauh demi untuk mondokkan putra dan putrinya. Masya Allah. Ini dalam sejarah di antara ceritanya pelajar sukses karena ibunya dukung. Diceritakan Imam Malik juga begitu semangat ngaji karena didukung ibunya. Jangan-jangan santri-santri yang kurang semangat, ibunya kurang dukung. Nah, maka ibunya harus semangat dukung. Nggak rugi ngandung 9 bulan, melahirkan sampai hampir copot nyawanya. Kemudian anaknya manfaat untuk akhirat dan dunia, nggak rugi. Kalau anaknya mau mondok itu nggak rugi. Nggak selesai aja nggak rugi, apalagi selesai. Tidak ada istilah mondok rugi, nggak ada. Bahkan datang sebentar di sini tahu sekelumit apa yang kita ngaji pagi hari ini, kemudian pulang itu sudah mondok sekelumit, sudah nggak rugi. Tapi kalau ilmu-ilmu dunia para hadirin itu di dunia aja belum tahu laku. Berapa banyak alumni-alumni sekolahan dunia nganggur para hadirin. Tapi kalau alumni-alumni pondok baru nganggur berpahala terus. Tidur morok ternyata tidurnya pakai sunnah, jalan menuju surga.
Seperti yang dia baca salawat dengan angkat orang tuanya kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Sekelumit kata, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Riwayat Tabrani, siapa yang mengatakan kalimat tadi yang artinya kurang lebihnya, ya Allah, balaslah Nabi Muhammad dengan sebab jasanya beliau kepada umat dengan balasan yang layak untuk beliau. Allah akan tugaskan 70 malaikat untuk menulis amalnya selama 1000 hari. Masya Allah. Ini kita khusus mengatakan ternyata jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dia dapat pahala begitu banyak dan itu terkirimkan kepada orang tuanya semuanya juga. Wih, untungnya pokoknya Masya Allah. Nah, pada bulan Syawal ini juga Al-Imam Bukhari wafat. Semoga muncul ya fotokopi walaupun agak remang-remang muncul dari majelis ini ya. Masya Allah, banyak yang hafal sekian ribu hadis dari hadisnya Bukhari, banyak yang telah baca kitab Bukhari sampai selesai. Ini kaitannya dengan bulan Syawal itu. Masya Allah. La ilaha illallah. Maka di bulan Syawal ada cerita yang lain. Cerita bagaimana bulan Syawal ini dulu adalah dianggap bulan yang begitu ngeri, menakutkan, bulan sial. Orang-orang jahiliyah kalau sudah ada bulan Syawal mereka nunda semua acara. Walimah ditunda, pendurian ditunda, bisnis ditunda karena dianggap ini bulan sesat, bulan sial. Nah, maka nanti kita datang membawa ilmu dari Allah. Takut kepada makhluk itu salah alamat, berharap kepada makhluk itu salah alamat. Makhluk itu hanya makhluk, nggak bisa buat apa-apa tanpa Allah. La ilaha illallah. Nah, takut pada makhluk. Maka beliau waktu Syawal ini walimahan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang dari walimah itu muncul keberkahan yang tidak putus sampai sekarang. Ini semua alumni Al-Fatah. Bahkan semua yang hadir, saya berhusnuzon, semuanya pernah mendengar sekelumit nasihat Nabi yang disampaikan kepada umat lewat riwayatnya Sayyidah Aisyah yang walimahannya bulan Syawal. Imam Zuhri mengatakan, andaikan ilmunya seluruh istri Nabi dikumpulkan jadi satu, kemudian dikumpul ditambah lagi dengan ilmunya seluruh wanita-wanita sahabat dikumpulkan jadi satu, kemudian ditimbang dengan ilmunya Sayyidah Aisyah akan mengungguli ilmunya seluruh wanita waktu itu. Ini nikahnya bulan Syawal. Nah, maka Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dia mengatakan yustahabuz zawaju fi Syawal, disunahkan kalau nikah itu bulan Syawal. Nanti kalau ada rencana menikah, maka di antara hari nikahnya adalah bulan Syawal. Maka Masya Allah, harapan kami putri-putri dan putra-putra ini mengambil berkah dari kenangannya Sayyidah Aisyah tadi. Bagaimana semangat dengan sebab satu wanita, berapa banyak kebaikan tersebar ke dunia laki-laki dan dunia wanitanya umat Muhammad. Sayyidah Aisyah ini satu-satunya umat Muhammad, nggak lakinya, nggak perempuannya, yang dibilang oleh Allah dengan 10 ayat berturut-turut dalam Al-Quran. Hanya Sayyidah Aisyah. Maka istri-istri Nabi yang lain pada cemburu, Aisyah. Maka Nabi mengatakan, jangan cemburu pada Aisyah. Aisyah ini punya keistimewaan yang tidak dipunyai oleh seluruh istri saya. Maka para ulama mengatakan, walaupun Sayyidah Khadijah. Apa itu? Tidak pernah malaikat Jibril datang kepada saya, sedangkan saya satu selimut dengan istri saya, kecuali Aisyah. Saya satu selimut dengan Aisyah pun malaikat Jibril datang untuk memberikan wahyu kepada saya. Maka dulu di antara ulasannya Kiai Muzaron, memang Sayyidah Aisyah ini cocok untuk ilmu. Malaikat Jibril itu nggak segan, nggak malu dengan sebab akhirnya Sayyidah Aisyah. Walaupun Sayyidah Aisyah satu selimut dengan Nabi, tetap wahyu datang. Tapi kalau Sayyidah Aisyah nunda dulu Nabi jauh dari istri beliau, baru datang wahyu.
Beliau telah meriwayatkan hadis minimalnya yang sampai kepada umat 2210 hadis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri tercintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, istri tercinta Pak, apa gak keliru Pak? Yang tercinta itu Sayyidah Khadijah. Ya itu memang begitu, itu secara bahasa. Kalau tar itu harus ada saingannya. Kalau nggak ada saingannya nggak bisa tar. Ini ganteng mana? Ganteng ini lebih ganteng ini. 10 orang dijajan mana yang terganteng ini baru bisa. Lah zaman Sayyidah Khadijah istri Nabi satu, nggak bisa dikatakan Sayyidah Khadijah istri Nabi yang tercinta, nggak ada saingannya. Maka harus Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Khadijah istri Nabi yang setia, istri Nabi yang begitu disayangi Nabi. Tapi kalau tersayang itu hanya Sayyidah Aisyah. Kalau nggak begitu berarti kita nggak ngerti bahasa. Ya begitu itu. Namanya ahabun nisa di kitab-kitab itu mesti Sayyidah Aisyah. Ahabun nisa Rasulullah Aisyah. Karena kata-kata ahab itu harus ada mufadhalah, harus ada perbandingan. Lah kalau nggak ada perbandingan, dibandingkan dengan siapa? Ini sebelum cerita di bulan Syawal. Maka harapannya teman-teman yang telah selesai nanti buat cabang, buat majelis-majelis ilmu, nikahnya kalau memang ada takdirnya usahakan sama-sama alumni Al-Fatah. Insyaallah. Harapannya sudah banyak titik temu, ngajinya sama, gurunya sama, madhabnya sama, akidahnya sama, pondoknya sama, apalagi pertemuan wali santrinya sama, wisudaannya sama. Insyaallah sudah banyak titik temu, tinggal kok itu langsung teruskan perjuangan sambil nunggu malam mau datang. Mestinya begitu. Kecuali kalau takdirnya lain, pokoknya dapat siapa aja dirawat yang baik. Di antara perawatan untuk calon-calon istri ini khusus untuk santri Al-Fatah. Wali murid dengar itu saya senang. Termasuk cara merawat istri diantaranya jangan kamu sodorkan kepada calon-calon istri kamu sabitan yang kamu bawa. Apa itu Pak? Jangan rokok. Orang itu kalau merokok kok lupa sikat gigi 100 kali. Maka dia bangun tidur itu saat ruangan yang dengan istrinya itu baunya seperti bau WC. Anak-anak orang selepas mobil itu kamu beri kotoran itu bagaimana? Kamu punya sepeda motor, kemudian knalpotnya diberi rokok aja kamu marah. Mulut kamu berarti lebih rendah, lebih rokok, lebih knalpot. Ini penting, ini khusus pendidikan Al-Fatah. Jadilah santri yang rapi, yang disiplin, yang takwa, yang bisa diterima seluruh kalangan umat. Dan saya pesan kepada calon-calon mertua, pokoknya melihat santri Al-Fatah rokok jangan diambil mandi. Biar berhenti dulu, jangan diambil mandi, jangan. Ini gak layak untuk merawat mulutnya, apalagi merawat putih antum, gak layak. Diragukan sayangnya pada istri, diragukan. Dengan mulutnya sendiri udah sayang, apalagi dengan mulutnya orang lain. Ini nasihat khusus. Siapa yang merasa tersindir itulah yang saya harap. Penting, Masya Allah. Saya ini benar-benar kalau sudah melihat santri putri sudah hafidhoh, santri putri sudah alimah, dapat suami mulutnya lebih rendah daripada knalpot. Innalillah. Ini namanya kan penghinaan.